Semua ini kan berasal dari Pak Harto zaman dulu, tahun 2005 berdiri. Ini itunya, prasastinya. Kita sudah rapat di perumahan dan berkali-kali di Tanah Abang, dan kita sudah mengajukan ke Departemen PU dan Wali Kota segalanya. Ini tindak lanjutnya aja. Karena sampai sekarang tidak ada jawaban sama sekali keputusan. Jadi status kayaknya ngambang. Untuk itu kita minta mohon bantuan petunjuk dari Pak Gubernur bagaimana sebaiknya yang harus langkah apa yang harus kita lakukan. Semua ini kok jadi milik Bapak kan? Ya, justru itu kita minta perpanjangan tangan ke Bapak. Minta hanya pusat ya? Iya, pusat Pak. Punya pusat ya? Punya pusat. Minta bantuan dari Pak Gubernur perpanjangan tangannya bagaimana supaya ini. Enggak, kalau punya pusat nggak bisa ya. Kita coba cari deh. Kali pelajari. Iya. Nomor HP Bapak deh. Ya udah ada sebelah sini. Kita coba pelajari. Terima kasih banyak Pak ya. Satu ini pokoknya berapa ya? 18. 18. Berarti kalau kita tukar satu-satu di 36 mau lah kan kita bilang. Terserah Pak. Dia bangun lebih tinggi. Banyak sekali solusi akan kita ajukan ke Bapak kalau ada lagi Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sama. Ya sama Pak. Ini aku ada masalah di domisi perusahaan Pak. Karena kami tinggal di kompleks perumahan. Boleh, kita sementara dikasih izin operasional. Boleh. Izin operasional Boleh. berapa lama Pak kalau boleh tahu? Sementara 3 tahun. Cuma nanti kita mau perbaiki. Jadi konsep tata ruang dulu negara ini menurut saya salah. Konsepnya kan selalu rumah-rumah, usaha-usaha, industri-industri. Sedangkan yang maksud industri rumah tangga harusnya di dalam rumah ya, lebih hemat ya. Nah makanya saya bilang undang-undang kita PLK itu nggak mikirin. Zaman ini udah zaman teknologi, zaman kerja di rumah. Kayaknya keluarlah aturan seperti ini. Nah saya hanya punya wewenang tambah 3 tahun. Jadi saya lagi mau revisi. Ya. Ini saya urusnya ke mana Pak? PTSP aja kan dikasih. Nggak bisa Pak. Mereka menolak. Enggak dong, maksudnya bisa kan? Nggak bisa. Jadi ya Pak, yang kurang itu bukan karena kita bangunannya di Wisma, mereka nggak menyetujui. Jadi saya udah ke Tata Kota, udah ke Bapeda. Ini kantor ya? Ini kantor Pak, kantor di perumahan, di kompleks perumahan. Aku pernah lihat di video Bapak di YouTube itu Bapak bisa. Tapi mungkin dia ada pegawai banyak kali ya. Kalau kita menjual office kasih. Kita pegawainya ada 7 orang. Nah itu yang mungkin masalah. Kalau ada pakai pegawai, keluhan tetangga ini pasti. Kayaknya kami sudah punya juga. Coba cek aja. Baik, terima kasih Pak. Nomor telepon ini kita kita udah membayarkan full payment, tahu-tahu dia tempat posisi ini ketutup dengan alasan tidak dikasih. lapor polisi. Lapor polisi. Lapor polisi. Kita nggak bisa. Ini kasus penipuan Pak. Lapor polisi. Lapor polisi. Ya. Lapor polisi terusan kasih kita sih. Kita bisa perhatiin. Ya udah kabur orangnya kan. Udah tutup kan. Udah tutup ini. Lapor polisi. Kayaknya sih nggak telat ya. Kalau telat ya kan ada sanksi kena potong TKD. Kita udah kasih keleluasaan sebetulnya. Maksudnya habis sahur, mendingan berangkat tidur dia nanggung. Atau masuk 7:30. Lebih baik masuknya jam 7, tapi pulangnya jam 2. Tadi ada alasan cepat atau macet jauh. Pagi lebih enak nggak macet. Macet itu kalau kamu berangkat di atas jam 6. Ada toleransi nggak terlambatan? Nggak ada toleransi dong. Nanti pulang jam 4 kita udah potong 1 jam. Udah potong 1 jam ini. Ya kan kita udah, tinggal pilih aja. Nanti diatur yang kerja seperti apa. Ada banyak sebelumnya atau berapa? Kita lihat aja. Kamu bikin jam 8 tanggung juga. Kamu kalau berangkat jam 7 lebih macet. Sekarang gini, kamu masuk jam 8. Kamu tidur dulu, bangun. Jalanan lebih macet udah siang. Jalanan lebih macet, terlambat kamu malah. Belum lagi kebablasan tidur. Tidur tuh paling cepat kebablasan kalau udah bangun tidur lagi tuh. TKD aja kita potong. Ya.
Teman apa tuh kita jawab kemarin. Ya kan kita harus hargain, memang di Singapura itu, kalau kita baca, dulu aja orang Filipina juga dilarang kegiatan untuk pilpres mereka. Jadi Singapura itu ada aturan, undang-undang mengatur orang asing itu tidak boleh membuat kegiatan yang berbau politik, penggalangan massa nggak boleh. Itu aja. Nah itu udah disebarkan kemana-mana. Saya nggak tahu. Saya juga tahunya setelah mereka sibuk, ada orang kirimin ke saya bahwa ini ditahan di imigrasi. Maka saya langsung kontak dengan dubes Singapura, Pak Anil. Pak Anil juga mencari saya, teman. Itu saya kan sibuk acara. Jadi saya tanya ada apa. Rupanya tuh ada orang kita yang ditanyain kegiatannya apa. Rupanya Singapura tuh udah tahu semua kegiatan ini. Terakhir dia rubah, dia bilang enggak pun tetap dianggap orang Singapura. Enggak lah, niat kamu udah jelas mau ngumpulin KTP, mau jual merchandise, mau kumpul-kumpul, kan ada brosur pertama. Memang diakui kemudian itu diganti. Tapi bagi orang Singapura ganti-gantinya kamu udah niatnya itu, ya nggak boleh. Saran Pak, Ya saran ke depan ya kita menghimbau orang-orang yang mau mendukung saya itu ya harus perhatikan aturan juga gitu. Jangan terlalu semangat sampai aturan itu dilanggar. Ya, jadi stres sendiri ini kan dipanggil kayak begitu. Itu aja sih. Saya tinggal pesawat malam aja. Saya waktu koordinasi dengan dubes itu dia udah bantuin. Ya kalau undang-undang udah putuskan begitu ya kita harus patuh saja. Tinggal sekarang orang yang mendukung saya yang ada sedikit repot. Repotnya kenapa? Waktu timnya datang hari kerja kan pasti nggak ada nih. Misalnya kamu salah satu kamu dukung saya. Jam segini si petugas datang ke rumah kamu pasti nggak ada. Begitu nggak ada 3 hari batas waktu, kamu mesti datang ke PPS terdekat. PPS terdekat buka 24 jam nggak? Kalau dia cuma bilang bukanya hari kerja lagi, kamu minta cuti lagi itu datang. Ada berapa orang yang mau cuti? Itu aja. Padahal ini kan semua terdaftar sudah IKTP. Ada tanda tangan, ada pernyataan. Kalau kamu bohong kan bisa pidana ini. Ada pernyataan kok. Tapi itu tadi tergantung sekarang masyarakat pendukung. Apakah dia mau datang atau tidak. Kalau sampai datang ke rumah, pasti gak ada orang dong. Kecuali memang yang penganggur atau ibu rumah tangga atau yang nggak kerja ibu rumah tangga yang bisa ke pasar. Kalau nggak ketemu kan langsung dinyatakan harus datang sendiri. Itu aja sih. Ya, kamu tanya Mepan itu cuma. Ya, itu polisi udah tangan. Ya, sebentar lagi survei dia juga akan melampaui aku. Ya. Bagus dari dukung pusat. Jadi kami inginnya ke depan tiap hari operasi pasar. Cuma masalahnya kartunya belum siap. Makanya operasi pasar hanya difokuskan untuk pemegang kartu rusun sama KJP. Kartu sementara kita lakukan di rusun dulu. Rusun dan pemegang KJP. Nah kita lagi siapin. Minimal seluruh pasar jaya operasi pasar terus. Nggak boleh beli, kamu harus punya kartu. Kalau tiap hari operasi kamu bisa yang beli siapa kacau dong. Mana mungkin tidak operasi pasar tiap hari kalau dengan sasaran yang tidak tepat. Jadi dengan sasaran yang tepat, saya berani jamin asal pakai kartu. Ya. Itu undang-undang sedangkan begini. Secara undang-undang terminal ada dikelola oleh pemerintah pusat. Lalu teman-teman bilang bisa nggak dikelola oleh kita? Karena kita kan undang-undang khusus ibu kota. Kamu lihat nggak di Pasar Rebo? Pasar Rebo semua yang ngetem itu bus dari luar kota. Bisa nggak kami cabut izinnya? Nggak bisa. Kemenhub cabut izin nggak? Nggak juga. Jadi Jakarta ini kacau balau kalau terlalu banyak wewenang dipegang oleh pusat. Nah kita ajukan, nggak bisa undang-undang jelas ini haknya pusat. Nah sekarang saya tanya, Pasar Rebo ngetem semua. Kalau saya sih cabut trayeknya langsung. Nggak bisa saya. Nah kamu bisa bayangin nggak kalau kampung rambutan juga aset kami diserahkan kepada pusat. Terus di atasnya dia mau nggak bangun dusun?
Maunya kami semua di atas stasiun bus nanti adalah semua adalah rusun. Sekarang Kemenlu punya duit enggak? Dia harus minta kepada PU bangunin rusun. Tapi semua traik dari luar kota cabut dong traiknya kalau bandel ngetem, nggak mau masuk ke dalam terminal. Nah itu yang masalah. Tapi ya secara undang-undang saya akan taat pada undang-undang.